Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kita doakan bersama semoga virus COVID-19 atau corona ini bisa diselesaikan. Ada obatnya ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan perdana di hari ini saya membuat video. Saya juga mengucapkan marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir batin. Nah, kita ini masuk dalam bulan suci Ramadan. Baik, yang selanjutnya saya akan menyampaikan materi terkait mengenai hukum perkawinan dan waris, dan saat ini pembahasan kelima yang mana pembahasannya terkait mengenai perceraian berdasarkan hukum perkawinan nasional ya. Dalam pembahasan ini saya lebih menekankan kepada pelaksanaan perceraian, baik itu yang dilakukan oleh masyarakat atau individu yang beragama Islam dan juga masyarakat dan individu yang beragama Islam atau non-Muslim ya. Baik, kita bahas yang pertama. Ada pelaksanaan perceraian menurut perkawinan dan KAI ya. Hukum Islam di sini, yaitu pada dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya, tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri, melakukan gugatan perceraian ya. Jadi pelaksanaan perceraian yang dilakukan oleh seseorang pasangan yang telah melakukan membina rumah tangga tetapi kena ketidaksesuaian, ada yang kecocokan atau tidak ada yang cocok, atau ada yang merasa hak dan kewajibannya tidak terpenuhi, maka salah satu pihak harus memutuskan perkawinannya dengan melakukan gugatan perceraian, dan gugatan perceraian ini harus dilakukan atau diajukan kepada pengadilan ya. Bagi umat muslim itu ke pengadilan agama, sedangkan bagi non muslim itu akan mengajukannya kepada pengadilan negeri. Jadi walaupun demikian ada perbedaan di luar Islam dalam soal perceraian ya. Dari segi pelaporan itu jelas ada perbedaan, baik itu muslim akan mengajukan ke pengadilan agama, sedangkan muslim itu akan mengajukan gugatannya atau gugatan cerainya kepada pengadilan negeri. Ya, perceraian pasangan muslim ya. Pasangan suami istri beragama Islam yang salah satunya berniat untuk bercerai harus tunduk pada kompilasi ya, disebut singkat dengan KHI, yang berlaku berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyabarluasan kompilasi hukum Islam ya. Jadi dengan demikian, dalam proses perceraian berdasarkan KHI terdapat dua istilah, yaitu cerai gugat dan cerai talak ya. Jadi pasal 116 KHI menegaskan hal tersebut, putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian ya.
Jadi berdasarkan penjelasan pasal 14 Undang-Undang Perkawinan dan PP Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ini diatur tentang talak. Ya. Jadi cerai talak di sini adalah cerai yang dia jatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Ya. Jadi talak ini menurut pasal 117 kompilasi hukum Islam, inilah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebabnya putusan perkawinan. Jadi hal tersebut diatur di dalam pasal 129 kompilasi hukum Islam yang berbunyi, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan agama yang di wilayah tempat tinggal istri. Ya, jadi digarisbawahi bahwa pengajuannya itu harus berada di tempat wilayah tempat tinggal istri. Ya, disertai dengan alasan serta meminta agar ditiadakan sidang untuk keperluan itu. Ya, jadi setiap talak yang disampaikan oleh suami tentunya perceraian yang diinginkan pasangan tersebut ini harus diajukan ke pengadilan agama. Ya. Jadi mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975 dan kompilasi hukum Islam, bahwa seorang suami muslim yang telah menikah secara Islam dan berniat menceraikan istrinya terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan tentang maksud menceraikan istrinya, diikuti dengan alasan-alasan. Ya, jadi tidak saja dengan menyatakan bahwa dia ingin bercerai, tetapi harus ada alasan-alasan yang bahwa dia ingin melakukan perceraian. Selanjutnya surat pemberitahuan tersebut disampaikan ke pengadilan agama, ya, jalan proses pelaksanaan perceraian di tempat ia berdomisili. Ya. Dengan demikian, sang suami meminta diadakan sidang oleh pengadilan agama untuk maksud tersebut. Di permohonannya untuk melaksanakan sidang atas keinginannya untuk bercerai terhadap istrinya. Ini pengadilan agama akan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dan dalam selambat-lambatnya 30 hari. Ya. Jadi proses seseorang atau suami dalam mengajukan gugatan sebelum pengadilan itu, maka prosesnya adalah paling lama 30 hari. Ya. Paling lama 30 hari. Ini akan memanggil penggugat beserta istrinya, ya, setelah 30 hari tersebut telah terima terhadap laporan cerai gugatan oleh suami, maka pihak pengadilan akan memanggil penggugat beserta istrinya guna meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud tersebut. Ya. Hukum negara Indonesia hanya mengakui talak, ya, yang diucapkan suami di depan pengadilan agama. Ya. Jadi kita banyak menjumpai ada orang yang menyampaikan perceraian di dalam keributan rumah tangga. Ini di dalam aturan hukum Indonesia tidak diakui, ya. Tapi pengakuan terhadap keputusan perceraian itu harus dinyatakan talak itu di depan pengadilan. Tentu diawali dengan permohonan untuk melakukan perceraian. Adapun talak yang diucapkan suami di luar pengadilan agama hanya sah menurut hukum agama. Ya. Jadi cerai talak yang dilakukan suami di luar pengadilan agama menyebabkan ikatan perkawinan antar suami tersebut belum putus secara hukum sebagaimana diatur oleh negara. Ya. Jadi banyak pengakuan dia telah bercerai dengan ucapannya itu kalau tidak dikeluarkan keputusan pengadilan agama itu belum terjadinya perceraian. Ya. Sementara yang
terjadinya perceraian itu harus dinyatakan dan juga melakukan permohonan di pengadilan agama bagi seseorang atau pria yang beragama Islam. Selain perceraian, pasangan muslim hanya dapat dengan agama, ya. Ini sesuai dengan pasal 115 ya, kompilasi hukum Islam, juga menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan setelah pengadilan agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ya. Jadi proses di awal tadi memanggil istrinya, ini juga terjadi mediasi ya, yang ditengahi oleh pengadilan agama supaya mereka bisa tetap rujuk ya, tidak melakukan perceraian. Tapi kalau kedua belah pihak telah kuat inginannya untuk bercerai, maka ini akan melanjut ke proses persidangan. Tentang hal ini dilakukan melalui mediasi atau mediator ya, yang ditunjuk oleh pengadilan agama. Baik, adapun cerai gugat atau gugat cerai hanya dapat diajukan oleh istri ya. Cerai gugat ya, namanya gugatan cerai, hanya dapat diajukan oleh istri sebagai mana terdapat dalam pasal 132 ayat 1 ya. Dalam kompilasi hukum Islam, gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya wilayah ya, tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami ya. Jadi gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjuk sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama ya, dalam pasal 132 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Jadi jika tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak jelas ya, dan tidak diketahui atau berpindah-pindah, gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan wilayah kediaman penggugat ya. Jadi apabila tidak jelas posisi tergugat di mana tempat tinggalnya, maka penggugat bisa mengajukan gugatan di wilayah tempat penggugat berada. Selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai perceraian pasangan non-muslim. Ya. Gugatan cerai pasangan non-muslim dapat dilakukan di pengadilan negeri ya, sesuai dengan pasal 20 ayat 1 peraturan pemerintah, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat ya. Dengan demikian, suami permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggalnya istrinya saat itu. Di dalam buku hukum perkawinan Indonesia ya, ada Profesor Haji Hilman Edi Kusuma menuliskan jadi bahwa pemeriksaan gugatan perceraian oleh hakim dilakukan selambat-lambatnya 30 hari ya. Hampir sama dengan proses individu atau orang yang beragama Islam ya. Setelah berkas surat gugatan perceraian diterima, hal tersebut sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan ayat 3 dan PP 9/1975 bahwa dalam penetapan waktu persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan oleh penggugat maupun tergugat.